Assalamualaikum semuanya. Welcome to YouTube channel Goy Elektro. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa nih klik tombol subscribe di bawah, like dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Goy Elektro. Semoga bermanfaat. Cekidot guys. Ya, halo teman-teman semua. Ya, kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial memperbaiki TV LG ya, Pear Black 21 inci, yaitu dengan kerusakan gambarnya tidak penuh ya, sekitar 1 cm kira-kira teman ya, seperti ini. Tidak penuh, kurang sedikit. Sama juga yang sebelah kanan, sisi kanan tuh agak bengkok dan kurang penuh ya, kurang penuh. Jadi kerusakannya yang ingin saya bagikan hanya itu saja. Oke, baik, langsung kita ke tutorialnya teman-teman. Oke, baik, jika teman-teman menemui kasus yang seperti ini, terlebih dahulu teman-teman harus curiga pada bagian horizontal. Bagian horizontal itu adalah bagian yang berhubungan dengan sanggul ya, kata lainnya yok. Terus kapasitor non polar. Biasanya kalau gambar kurang melebar ke kanan atau ke kiri, blok horizontal tidak lain tidak bukan. Jadi tahapan awal yang perlu kita cek adalah beberapa kapasitor resonan yang seperti ini ya. Nanti kalau misalnya kapasitor ini sudah kita cek namun tidak membuahkan hasil, baru kita cek bagian ferrit ya, L. Bisa saja ferrit itu sudah melemah. Dulu saya juga sudah pernah menemui kasus seperti ini, yaitu kerusakannya ada pada sebuah ferrit ya. Langsung saja kita coba cek kapasitor resonannya. Ini sepertinya sebelumnya juga sudah pernah diperbaiki ya di bagian horizontal ini. Mungkin kali ini penyakit yang lama kambuh lagi teman-teman ya. Ini sudah pernah perbaikan TV-nya. Oke teman-teman, kita coba lepaskan. Nah, ini kapasitornya bernilai 204J 400 volt ya. Kita coba ukur kapasitor ini ataukah sesuai dengan nilainya. Ya, coba kita ukur. Ya, seperti ini pengukurannya. Di sini tertera 204 dan di layar LCD-nya 202 ya. Jadi menurut saya ini masih bagus, hanya penurunan sedikit saja. Jadi kita pasang kembali teman-teman. Jadi kita memang dalam perbaikan seperti ini harus cek ya seluruh kapasitor resonannya itu teman-teman. Harus sabar ya yang kerusakan seperti ini. Yang sebelahnya lagi yang masih berhubungan dengan horizontal. Oke.
Ya, kita cek lagi. Di sini nilainya tertera 473J 630 volt. Masih dengan alat ini kita ukur 403 ya. Tiga 47 ya, 473 ya. Di kapasitor ini tertera 473, namun di layarnya LCD-nya tertera 47,5 ya, 473 di 47,5, berarti ini malah nilainya lebih ya, jadi tidak rusak, nilainya malah berlebih. Kita pasang kembali. Kita pasang kembali teman-teman. Dan ini masih ada kapasitor lagi, kita cek lagi kapasitor. Oke teman-teman ya, kita cek lagi. Di sini nilainya 563 ya, teman-teman bisa lihat ya, 563J 630 ya. Kemudian kita ukur kembali dengan alat pengukur kapasitor. Berapakah yang tertera di layar LCD-nya? Di sini tertera 55,9, sedangkan di sini 56 ya. Jadi hanya penurunan satu angka saja. Jadi kapasitor ini masih saya anggap bagus teman-teman, masih saya anggap bagus. Jadi harus kita pasang lagi. Ya bisa saja kerusakannya pada ferrit ya. Tapi sebelum menuju ke ferrit kita ya harus cek dulu ya seluruh kapasitor. Di sini masih ada 2 kapasitor lagi. Tapi yang kapasitor belakang ini adalah kapasitor yang berhubungan dengan ABL. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan horizontal. Tapi tidak apa juga, nanti kita akan cek ya. Terkadang di dalam sebuah elektronik itu kemungkinan yang tidak terjadi bisa saja terjadi ya. Oke ya, kapasitor ini kita cek lagi. Oke, di sini nilainya berapa teman-teman ya, kurang jelas. 103J 1600 volt ya, nilainya segitu teman-teman. Coba kita ukur kembali sesuai tidak ya. 103 ya, 103. Nah, pada kapasitor bagian horizontal yang ini ya, pada bodi kapasitor tertulis 103, dan di layar LCD hanya tertera 96 ya. Ya, sekitar 9,65. Berarti di sini ada penurunan angka sekitar 7 angka teman-teman ya.
penurunan angka sekitar 7. Jadi menurut saya bisa saja itu rusak ya, karena penurunannya itu agak jauh dibandingkan dengan kapasitor yang sebelumnya. Yang kapasitor sebelumnya itu kan penurunannya hanya 1 angka atau 2 angka, namun ini jauh ya penurunannya. 103 ya, 103. Jadi kita harus cari penggantinya. Kita cari juga yang 103. Sebentar teman-teman, ini ada 203 ya, jauh itu, terlalu jauh nilainya. Kebetulan ini ada teman-teman 103. Kita coba pasang ya sebagai pengganti. Kita pasang di sini dulu ya, di sebalik PCB. Oke. Kemudian kita nyalakan kembali TV-nya teman-teman. Ya, kita nyalakan. Ya, kita nyalakan. Oke ya, TV-nya sudah nyala. Mari kita lihat di depan. Ternyata masih sama teman-teman ya, begini ya, masih sama. Yang sisi sini juga sama, malah jauh kurangnya ya, malah jauh. Jadi sepertinya masalahnya ada pada kapasitor tersebut ya teman-teman ya. Jadi harusnya kita naikkan angka sepertinya teman-teman ya, sepertinya harus dinaikkan angka. Oke teman, kita periksa lagi kapasitornya. Oke, kita matikan. Masih sama ya, padahal penggantinya sama-sama 103. Yang ini tadi ya, yang ini yang rusak tadi, ini sebagai penggantinya masih sama ya. Coba kita ganti 103 dengan nilai yang lebih tinggi ya teman-teman ya, bagaimana nanti hasilnya. Ini kapasitor untuk TV Polytron ya. Di sini tertera 12N ya, 12N 1600. Ini sepertinya di angka lebih tinggi sedikit dari nilai yang sebelumnya. Yang sebelumnya 103, ini 12 ya. Kita coba saja. Tapi ada baiknya kita coba ukur teman-teman ya, masih bagus atau tidak ya. Di situ tertulis ya, bener ya, 12 teman-teman ya, angkanya itu 12. Teman-teman bisa lihat ya, 12. Yang awalnya 103, 103 kita beri 120 ya, kira-kira begitu. Kita naikkan sedikit. Sekarang kita coba solderkan di bawah PCB saja. Apakah dengan menaikkan nilai kapasitor resonan bisa kembali normal TV-nya? Kita coba teman-teman. Oke.
Oke teman, kita lihat ya. Ternyata gambarnya berubah jadi redup. Kita coba tambah screen-nya teman-teman. Oke ya teman-teman ya, lumayan gambarnya langsung penuh ya, nggak ada masalah. Jadi permasalahannya itu adalah kapasitor ya. Jadi kapasitornya ini di bagian horizontalnya bermasalah, dan jalan keluarnya kita ganti dengan nilai yang lebih tinggi. Yang sebelumnya 100/3 ganti dengan ukuran 120 ya. Jadi cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.